بالله من الشيطان بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ولي حليم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Para asatidz wa asatidzah, tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini, para sahabat dan para santri dan santriwati pondok pesantren Quryatul Hufaz yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kata yang paling indah yang selalu kita ucapkan dan kita praktekkan dalam kehidupan ini, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah tentukan kepada kita semua. Tidak sedikit orang yang ingin seperti kita. Banyak sekali orang yang mungkin iri dengan apa yang kita capai. Dan tetapi rasa syukur tersebutlah yang menjadikan hati dan pikiran kita itu cukup dan bahkan merasa kaya daripada yang lain, karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Patutnya tidak hanya sebatas lisan, akan tetapi kita harus mencontoh perbuatan, tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ajarkan kepada kita semua. Dari bangun tidur sampai tidur lagi penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz wa asatidzah, tuan-tuan guru, para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita semua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendak berkata khairan, falyaqul khairan, berkata yang baik-baik, aw liyasmut, atau diam. Kenapa Ustaz diawali dengan hadis tersebut? Selalu Ustaz sampaikan kepada kita semua, lisanlah yang mendatangkan keimanan kita kepada Allah. Lisanlah yang mendatangkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena lisanlah kita mendapatkan kunci daripada keimanan tersebut dengan perkataan, dengan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lisan. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman dan meyakini hari akhir, maka hendaklah mereka berkata yang baik-baik. Kalam atau thayyib, kalam yang baik, bukan kalam fadi. Kata orang Arab itu kalam padi, bukan omong kosong. Kalau emang betul-betul beriman kepada Allah,
meyakini ada hari akhirat nanti, dia hendaklah berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik aulia smut, lebih baik dia diam. Karena ingin dipuja dan puji, dia tidak bisa berbicara dengan yang baik-baik. Tapi dia tidak bisa diam. Ini yang terkendala kepada kita semua. Kenapa Ustaz mulai tadi? Ustaz harap kita semua berharap kita memegang Al-Quran walaupun satu juz, walaupun tidak hafal Al-Quran, tetapi kita hafal beberapa ayat. Masa seorang penghafal Al-Quran mengkaji kitab, kemudian tinggal di lingkungan pesantren, tapi perkataan-perkataan yang qabih, perkataan-perkataan yang jelek yang dikeluarkan di dalam lisan, itu yang sangat dirugikan. Kita sudah di dalam kolam yang jernih, itu seperti lagu kan, tapi kita butekkan, keruhkan kolam tersebut dengan dasar lisan yang tidak bisa dijaga tadi. Padahal seharusnya kita bisa menjaga sesuatu yang sangat berharga. Mutiara daripada seorang insan ada lisan. Mutiara seorang insan, seorang manusia itu di lidah. Salah satunya. Tinggi ilmu, tinggi pangkat jabatan, tua, secara umur lebih senior daripada kita, tetapi perkataan yang diucapkan, dikeluarkan dari lidahnya kotor, sama baik. Nih, begitu juga kita tinggal di pesantren, hafal Al-Quran, ngaji kitab, nahu sorof tahu, kemudian kita fikih hafal, tauhid belajar, tasawuf belajar, tapi perkataannya tidak lain tidak bukan kebun binatang semua, atau menggibah orang semua, atau bikin isu-isu yang merugikan orang lain. Ingat, hal tersebut sangat rugi, bukan untuk si yang digibahkan, tetapi rugi kepada kita. Itu yang tukang gibah tuh. Karena apa? Dosa kita lah banyak, kita transfer pula pahala yang sedikit ini kepada orang yang kita gibahkan, kepada orang yang kita isu-isukan tadi. Dosa menumpuk, amal sudah dapat dibaca, sudah dapat ditebak, sholat 5 waktu nak ditengok, ngaji nak dikontrol, bersih-bersih kalau tidak ada yang jaga, lantaklah situ. Kemudian mentransfer pula ibadah yang sedikit. Nah tuh, bagaimana? Coba pikir. Yang sangat disayangkan, hatinya itu ada Al-Quran, walaupun Al-Fatihah, bukan walaupun Al-Fatihah itu umul kitab apa Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah ada di hati, di pikiran, tapi kita kotori dengan lisan yang qabih. Lebih baik diam, lebih baik tidak tahu daripada sok tahu. Lebih baik diam daripada berbicara tapi menyakitkan. Tuh. Ini yang sangat ya diperhatikan untuk kita semua, karena tanpa kita sadari kita makhluk yang sosial. Sosial ini hablum minan nas. Kita tidak hanya hablum minallah, tapi kita hablum minan nas, yaitu bersilaturahmi dengan manusia yang lain. Ada di sini ketika meninggal digotong sendiri, ada. Kita butuh bantuan, terkadang 4 orang yang menggotong kita, ada 6, ada lebih, bahkan mungkin kalau berat lebih kan dikit, kalau ringan 4 cukup.
Tidak ada orang yang meninggal gali sendiri, mengkafankan sendiri, memandikan sendiri, mengkafankan sendiri, menguburkan sendiri, talqin sendiri. Ada? Kalau tidak ada, berarti berbenahlah dalam bersosial. Belajarnya di pondok pesantren. Kalau Ustaz maklumi kalau ada orang yang ejek, tapi bukan dibiarkan. Ini tidak terlepas di perempuan main ejek-ejek, main sindir-sindir. Yang laki-laki begitu juga, main fisik dan lain sebagainya. Bukan jadi pemakluman, bukan. Maksud Ustaz bukan jadi permakluman, bukan. Tapi untuk sebagai contoh. Kalau kita tidak mau disakiti orang, jangan nyakiti orang. Kalau kita tidak mau diejek, jangan ejek orang. Paham? Kenapa semangat perempuan? Karena itu terjadi kepada perempuan. Itu simpel kan? Padahal nih senyum, sama-sama senyum, mandi WC-nya itulah 3 ekor tuh kalau ada salah. Kamar mandi 3, kemudian bak mandi sikok. Makan di situ, sholat di situ sama-sama, tapi saling ejek. Nah tuh. Laki-laki begitu juga sama. Padahal kita sama-sama tahu sekarang. Kita sama-sama tahu. Pada saat sekarang ini tidak ada yang berpenghasilan untuk diri sendiri, untuk para santri dan santriwati, tidak ada. Semuanya dikirim kepada orang tua, tapi dijanjikan kepada kita semua, dijanjikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya termaktub di dalam surah Al-Baqarah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqah. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah. Itu kuncinya. Walaupun ada ayat sambungan. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqah. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah. Sekarang kita belajar untuk perkataan yang baik dan memberi maaf kepada orang yang menzolimi kita, atau wayus la yuzlimu wa la yuslim, dan orang yang menyakiti. Jikalau ada di antara kita menyakiti, tersakiti, maafkan. Jikalau ada perkataan kawan yang menyakiti kita, maafkan. Jadi dimaafkan, bukan didendamkan kemudian menjadi ajang balas dendam yang akan datang. Tunggu yo, kalau aku besar lagi, yang kecil-kecil, anak-anak baru lagi, aku seperti itu kan? Bukan seperti itu. Dari sekarang berlatih di pondok pesantren, sebelum keluar dari pondok pesantren ini, perkataan yang baik dikeluarkan. Belajarlah perkataan yang baik. Subhanallah, alhamdulillah kalau kenyang. Kemudian alhamdulillah kalau dapat kiriman. Alhamdulillah kalau mak bapak dah. Alhamdulillah kalau bawa amplop. Kemudian subhanallah. Kemudian masya Allah, Allahu Akbar. Perkataan yang seperti itu keluarkan, jangan malu. Walaupun pada dasarnya dulu Ustaz juga pernah malu nak mengucapkan kata-kata Allahu Akbar, Subhanallah. Mohon maaf, mungkin sudah pernah Ustaz ucapkan. Ustaz dulu main futsal di Jakarta. Lawannya yang Ustaz bilang itu timnas. Sudah Ustaz pernah katakan. Ketika kami salah ngopor, orang itu bukan kami, mereka salah ngopor, itu binatang semua yang buat. Mohon maaf, mungkin itu apa namanya, dog, pig, itu bahasa halusnya kan, bahasa dusun sekenan.
Kan ya? Karena jajahan Inggris. Tapi kemudian kalau orang Tuna Sudo kalbun mungkin kan seperti itu kan. Nah, jadi keluarlah perkataan-perkataan itu, tapi berbalik dengan kami. Bukan merasa paling hebat, tidak. Kebetulan tim Ustadz yang bilang yang tidak lancarnya, yang hafalannya dikit itu Ustadz, yang lain 30 juz lancar. Plus arti, plus tafsir. Nah, mainlah kami. Kalau kami salah, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Jadi bahasanya seperti itu. Sehingga tanpa disadari kami mendakwahkan kepada kawan-kawan yang tadi. Itu orang mana sih katanya? Dia pakai bahasa, bukan bahasa Jambi ya, pakai bahasa Indonesia. Itu anak-anak perguruan tinggi ilmu Quran. Malu kami katanya. Itu bahasa kita malu kami. Tengok dia, ketika dia salah, ucapannya tuh ngerinya. Allah Akbar, Subhanallah, Allah Akbar, kayak itu, seperti itu. Sedangkan orang itu terbalik. Semenjak hari itu, hari berikutnya, ketika mereka main salah okor, mereka diam. Nah, inilah yang disebutkan hadis tadi. Aulias mut, lebih baik kalau kemarin apa kalbun, nah kayak gitu. Pakai nada yang kalbun. Kemudian kayak mana lah gayanya kan? Nah Ustaz praktekkan boleh juga. Seperti itu. Nak bilang kemudian pik lah dibilangnya, kirdun lah dan lain sebagainya disebutkan. Tapi ketika pertandingan yang kedua, ketiga dan seterusnya, mereka diam. Tidak ada lagi berkata seperti yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Disitulah letak dakwah. Nih, kita sudah di pondok pesantren. Balik lagi kepada kita. Kita sudah di pondok pesantren. Latihanlah berbicara yang baik. Jangan sebaliknya melatih di pesantren perkataan yang jelek. Bukan. Walaupun Ustadz tahu kalah, sangat-sangat kalah. Ada orang kota yang ada di pondok pesantren ini bahasa dusun. Ada orang Jakarta bahasa dusun sudah ada pula. Hebat nih memang pengaruh bahasa. Cobalah keluarkan pengaruh-pengaruh yang baik. Orang kota Jambi, anggaplah bahasa dusunnya udah TE. Apa Ustaz? Nah, ada TE dah, jarang orang kota ngomong tuh. Tiba-tiba masuk pondok ini bukan bahasa Arab yang dapat, tapi bahasa dusun. Nah, tapi tidak apa-apa. Yang penting jangan perkataan yang jelek. Untuk tahap itu kita berubah, kita ajarkan, kita dakwahkan, kita pengaruhi perkataan yang baik dulu. Nanti dulu bahasa Arabnya, step by step. Yang baik-baik perkataan yang tidak perlu anak ente, akhi ukhti tidak payah. Nah, karena banyak yang ngomong Assalamualaikum ya ukhti, itu buaya semua. Percaya tak? Nah, itu dari kata-kata Assalamualaikum ya ukhti, itu buah. Padahal yang assalam ukhtinya tadi itu, yang digodai buaya tadi itu kadal. Pengen godain juga sebenarnya. Senyum-senyum ndak padahal dalam hati ngirim surat juga. WA juga, walaupun numpang HP orang. Ngeri emang, karena cinta tuh. Nah, ini balik lagi keliling pula jadinya. Padahal dikasih pinjam HP 10 menit, sempat-sempatnya WA, luar biasanya. Tak tahu siapa tuh, kasus baru. Nah, jadi artinya selagi di pondok pesantren ini belajarlah perkataan-perkataan yang baik. Jangan ngejek orang, jangan ngino orang, jangan nganiaya orang. Kita di sini al-muslim akhul orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam. Jangankan hadis itu menyebutkan orang Islam bersaudara dengan orang Islam. Nabi Muhammad SAW saja mengajarkan kepada kita menghormati orang di luar Islam. Contohnya orang
buta. Ingat orang buta yang dikisahkan Rasulullah, itulah buta, bukan Islam, ngejek pula. Nah, disuapi Nabi tapi tetap Nabi cinta kepada beliau. Dan ujungnya apa? Seorang yang buta tersebut masuk Islam.